Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai mata kuliah mikroekonomika dengan membahas tentang ruang lingkup dan metode ilmu ekonomi, di mana nanti juga disediakan lampiran tentang bagaimana membaca dan memahami grafik. Pertama kita bahas tentang definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya yang langka yang disediakan oleh alam dan generasi terdahulu. Mengapa mempelajari ekonomi? Satu alasan penting untuk mempelajari ekonomi adalah belajar tentang cara berpikir. Terdapat 3 konsep mendasar tentang cara berpikir, yaitu yang pertama opportunity cost atau biaya kesempatan, yang kedua adalah prinsip marginal atau marginalism, dan yang ketiga adalah efisiensi pasar. Biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah alternatif terbaik yang kita lepas atau hilang ketika pilihan atau keputusan itu dibuat. Hampir semua keputusan melibatkan trade-off pilihan, sehingga kita harus memilih. Prinsip marginal. Ketika mempertimbangkan biaya dan manfaat suatu keputusan, adalah penting hanya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang muncul akibat keputusan itu saja. Sebagai misal, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menambah output, perusahaan tersebut hanya mempertimbangkan biaya penambahan output saja, tidak dengan biaya yang tenggelam, tidak dengan sunk cost. Pasar efisien. Pasar yang efisien adalah pasar di mana kesempatan memperoleh keuntungan hilang dalam sekejap. There is no such free lunch. Profit opportunities are rare because at any one time there are many people searching for them. Jadi begitu ada perusahaan yang mendapat untung, maka perusahaan lain itu nyerbu semua ke dalam bisnis itu, sehingga akhirnya untungnya itu sudah habis terbagi oleh perusahaan-perusahaan yang masuk. Alasan lain mempelajari ekonomi merupakan bagian penting dari mempelajari masyarakat. Economic decisions often have enormous consequences. During the Industrial Revolution, new manufacturing technology and improved transportation gave rise to the modern factory system. Jadi revolusi industri sudah lama lewat, sekarang kita sudah di era informasi. Pemahaman terhadap ilmu ekonomi sangat penting untuk memahami permasalahan-permasalahan global. Keputusan memilih atau golput membutuhkan pengertian dasar tentang ilmu ekonomi. Juga pilihan tentang menikah atau tidak menikah juga bisa dikaitkan dengan economic decision sebenarnya, walaupun kadang-kadang rada-rada lebay juga itu asumsinya. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ekonomi mikro itu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku unit keputusan individual, mencakup perusahaan bisnis dan rumah tangga, bahkan juga sektor publik, ya, pemerintah. Ekonomi makro itu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku ekonomi dalam bentuk agregat secara keseluruhan, pendapatan, output, kesempatan kerja, dan sebagainya pada skala nasional ataupun pada skala regional. Kan ada makro regional tuh. Tingkat provinsi itu kan makro juga. Tapi kalau mikro tadi perusahaan, rumah tangga, atau pemerintah. Ini ada beberapa contoh pertimbangan-pertimbangan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Silakan saudara simak perbedaan-perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro ini.
untuk menambah wawasan saudara. Metode ilmu ekonomi. Pertama, ilmu ekonomi positif, mempelajari tingkah laku ekonomi tanpa membuat penilaian. Dia hanya menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana dia bekerja. Jadi tidak menilai apakah itu baik atau itu buruk, positif aja. Kemudian ada normatif. Ilmu ekonomi normatif juga disebut dengan ekonomi kebijakan. Menganalisis hasil tingkah laku ekonomi, menilai baik buruknya dan menjelaskan atau menyarankan serangkaian tindakan. Jadi ini ada tujuannya untuk mencapai suatu kebijakan tertentu. Ekonomi positif mencakup ekonomi deskriptif yang mencakup kompilasi data dan menjelaskan fenomena dan fakta. Teori ekonomi mencakup pembuatan model dan tingkah laku. Suatu teori ekonomi adalah suatu pernyataan umum dari sebab dan akibat aksi dan reaksi. Teori dan model. Teori mencakup model dan model mencakup variabel. Jadi teori itu ada modelnya dan setiap model itu ada variabelnya. Sebuah model adalah suatu pernyataan formal dari suatu teori. Sedangkan model adalah deskripsi dari relationship antara dua atau lebih variabel. Occam's razor adalah suatu prinsip yang menyatakan detail yang tidak relevan harus dibuang. Di model adalah penyederhanaan dari dunia nyata. Nah, itu seberapa powerful suatu model itu bukan dilihat dari semakin rumitnya, tapi semakin sederhana model itu akan, tapi dia dapat menggambarkan dunia nyata, itu model yang paling baik. Suatu variabel yaitu besaran yang dapat berubah dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Asumsi ceteris paribus merupakan bagian dari proses abstraksi. Menggunakan asumsi ceteris paribus atau semua tidak berubah, ekonom mempelajari hubungan antara dua variabel, sementara variabel yang lain dianggap tetap tidak berubah ceteris paribus. Ilmu ekonomi empiris merupakan bagian method dari ekonomi. Ilmu ekonomi empiris merujuk pada pengumpulan dan penggunaan data untuk menguji teori-teori. Kebijakan ekonomi. Kriteria untuk menilai kondisi ekonomi ada efisiensi dan ada equity, serta nanti kita lihat lagi ada yang lain. Efisiensi atau efisiensi alokasi. Efisien dalam sebuah perekonomian adalah kegiatan produksi barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dengan biaya terendah. Equity adalah keadilan dalam menikmati hasil suatu perekonomian. Jadi barang-barang yang dihasilkan, baik jasa ataupun produk, itu juga dilihat siapa yang menikmatinya. Equity juga jadi bagian yang penting. Kemudian kriteria yang berikut adalah economic growth, pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan total output dari suatu perekonomian. Kemudian economic stability, kondisi perekonomian di mana output tumbuh secara stabil dengan inflasi yang rendah dan sumber daya yang digunakan secara penuh, tidak ada yang menganggur. Di zaman Orde Baru itu sangat terkenal gagasan Presiden Soeharto waktu itu dengan trilogi pembangunan yang selalu bergeser-geser prioritasnya. Di awal-awal itu stabilitas, economic stability, kemudian economic growth, baru tadi pemerataan. Kemudian di ujung-ujungnya ketika ekonomi sudah stabil, maka kemudian prioritas bisa saja dirubah dengan mengutamakan pemerataan tadi, equity. Jadi itu sebenarnya konsep yang bagus sekali. Sayangnya
beliau berkuasa terlalu lama, sehingga memang ada masalah kalau terlalu lama, rejim yang terlalu lama berkuasa. Selanjutnya tentang review term dan konsep. Saya kira ini ada beberapa konsep yang perlu saudara pahami. Misalnya seperti ceteris paribus tadi itu, ya ketika kita melakukan analisis parsial, kita menganggap yang lain-lain tetap. Ada tentang pemahaman tentang ekonomi deskriptif, pertumbuhan ekonomi, teori ekonomi, ilmu ekonomi, efisiensi pasar, ekonomi empiris, equity, fallacy of composition, kemudian ada makroekonomik, mikroekonomik modal, normatif ekonomi, opportunity cost, positive economic, stability, sunk cost itu biaya tenggelam, biaya yang sudah digunakan dan tidak bisa dikembalikan, variabel dan industrial revolution. Kira demikian untuk bagian yang pertama ini, nanti kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.